Oke. Nah, teman-teman kalau kalian ketemu soal seperti ini, maka apa yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu? Yang mana kira-kira? Yang harus dikerjakan dulu. Harus hitung apanya dulu? Apa ya? Kameranya dinyalain ya, kayak nggak terkendala ya. Iya. Gi, kita nyari apa dulu, Gi? Kalau ketemu soal seperti ini. Nah, ini saya tanyakan ini dulu deh. Gi, menurutmu ini merupakan definisi turunan bukan? Iya, Bu. Ya, bukan. Selama ini definisi turunan yang kamu kenal apa sih? Gimana persamaannya? Definisi turunan. Definisi turunan itu yang fx plus delta x itu ya, Bu? Nah, f ya. X plus delta X. Terus? Plus fx. Min fx, Bu. Min fx. Min fx dibagi Delta x. Delta X di mana delta X mendekati 0 ya? Iya, Bu. Nah, ini adalah definisi turunan. Ini sama dengan f aksen X. Nah, sekarang perhatikan. Perhatikan, Masko. Masko, kamu kenapa? Iya, Bu. Kamu kenapa baru join? Oh iya, Bu. Tadi sorry saya ngasih makan kucing dulu. Tapi kamu sama lupa kalau hari ini mulai jam 7.20 kan? Oh, iya, Bu. Saya juga baru tahu. Aduh, baca jadwal yang benar ya. Oke. Jadi setiap hari Jumat mulai start jadwal yang baru itu mulainya jam 7.20 ya. Bukan jam 7.30. Khusus Jumat aja. Besok lagi jangan terlambat ya. Oke, nah kembali ke Egi. Dua rumus ini, dua bentuk ini, apakah sama atau beda? Kalau sama, samanya di mana? Kalau beda, perbedaannya di mana? Beda, Bu, jumlah delta x-nya. Jumlah delta X-nya. Oke. Nah, apakah dia ngaruh menjadi berbeda? Maaf, Bu, Ibu di saya nge-lag. Saya kayak robot ya. Iya. Sekarang gimana? Udah mendingan. Oh, udah mendingan. Oke. Jumlah delta X-nya. Apakah jumlah delta X itu akan mempengaruhi dia menjadi beda, menjadi bukan definisi turunan? Saya mau cari bantuan selain Egi. Stella. Ya, Stella. Iya, Bu. Tadi Egi bilang ini beda, bukan definisi turunan. Kenapa? Karena delta X-nya berbeda jumlahnya, Stella. Kalau menurut Stella, apakah perbedaan jumlah delta X itu menjadi rumusnya menjadi berbeda? Kenapa? Kenapa mempengaruhi gitu? Kenapa kok jadi beda? Alasannya apa? Nah, saya giring ke sini deh, Stella. Definisi turunan itu sebenarnya dari apa sih? Di awal-awal bab ini, definisi turunan itu berasal dari mana? Kamu ingat? D per dx, Bu. D per dx itu simbolnya. Awal muasal kita tahu bahwa definisi turunan adalah seperti ini. Nah, yaitu itu ya, Bu.
Dari apa? Laju sesaat, Bu. Ya, ini merupakan laju sesaat. Laju sesaat itu adalah apa pengertiannya? Pengertian laju sesaat itu apa, Ustaz? Nilai limit Nilai dari limit laju rata-rata. dari laju rata-rata. Nah, sekarang berarti intinya adalah di laju rata-rata kan? Laju rata-rata itu rumusnya apa? Rumusnya apa, Stella? Laju rata-rata. Ganti deh, Cherry. Cherry. Laju rata-rata rumusnya apa, Cherry? Masih ingat? Cherry? Ya, Bu. Nah, laju rata-rata rumusnya apa? Masih ingat ya? F X2 min X1 F X2 min F X1 per X2 min X1. X2 min X1. Nah, perhatikan teman-teman. Ini artinya dia X1. Yang ini artinya X2. Delta itu berarti X1, X2 min X1 kan? Nah, sekarang kita lihat di sini. Berarti 5 itu jadi X1. Ini jadi X2. Nah, kita lihat di bawah itu harus merupakan X2 min X1. Hasilnya apa? Kembali lagi ke EG. EG. Iya, Bu. X2 min X1-nya berapa jadinya? Kalau 5 itu X1, 5 min 16 itu X2, X2 min X1-nya sama dengan 16 berapa? saya, Bu. X2 min X1, EG. X2 min X1. Itu sesuai yang di pembilangnya atau gimana, Ini Bu? pokoknya yang saya kasih tanda ini loh. X2 min X1. Hasilnya? 16 saya, Bu. X2 min X1. Jangan dibalik-balik. X2 yang ini min X1. Berapa? Min 16, Bu. Nah, min 16H. Perhatikan. Beda kan? Karena beda, maka dia bukan definisi turunan. Paham, teman-teman? Matthew, Jojo, paham, please? Nah, begitu ya analisanya ya, teman-teman ya. Jadi, nanti kalau saya buatkan limit yang mirip dengan definisi turunan, kalian harus dianalisa dulu, harus menganalisa dulu. Apakah dia definisi turunan atau bukan, gitu ya. Oke. Nah, berarti karena dia bukan definisi turunan, maka kita harus mengerjakan limitnya ini, dia satu persatu kita jabarkan. Berarti kita harus cari apa dulu, Ciara? Ciara. Kenapa, Bu? Kita harus hitung apa dulu berarti, karena kita kan nggak bisa langsung shortcut pakai rumus turunan karena dia bukan definisi turunan, gitu ya. Jadi kita benar-benar harus menjabarkan limit ini. Nah, berarti kita harus jabarin apa dulu? Kita harus cari apa dulu? Bukan pakai rumus turunan. Maksudnya yang Karena dia bukan definisi turunan. Kita tadi sudah menunjukkan, sudah menganalisa. Definisi turunan itu yang ini. Yang ini bukan ternyata Ciara. Oke? Jadi nggak boleh kita memakai rumus turunan karena mereka beda. Oke, paham? Nah, berarti kita harus menghitung limit ini
seperti saat mengerjakan soal limit biasa. Saat di pelajaran limit sama Husri gitu ya. Nah, kita harus menentukan apanya dulu. Cari dulu F5 min 16H. Nah, artinya apa? F5 min 16H artinya apa? Dimasukin ke ininya Bu, persamaan. Oke, ya. Jadi 3 kali 3 kali 5 min 16H pangkat 3 min 4 kali 5 min 16H pangkat 2 plus 5 kali 5 min 16H plus 2. Nah, kita ketemu ekspansi binom Newton nih. 5 min 16H pangkat 3 ya. Kita ingat lagi penjabarannya. Gimana cara menjabarkannya? Ya, cara. Di ekspansi nih, 5 min 16H berpangkat 3 dijabarkan. Jadinya apa? Masih boleh ingat? pakai yang 1,331. Ya. Kita memakai segitiga Pascal. Jadinya 5 pangkat 3 ya. Plus suku kedua berapa koefisiennya? 3 kali Ya. 3 kali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 kali min 16H pangkat 1. Minnya ikut ya, oke? Plus suku yang berikutnya, cara? 3 kali 5 5 kali min 16H pangkat 2. Oke, plus yang terakhir? Min 16H pangkat 3. Min 16H pangkat 3. Oke, itu besar. Plus, min 4. Biar nggak nafas saja deh. Yang ini dijabarkan biasa, berarti 25. Min 160 ya. Plus 16 kuadrat aja deh. Nah, plus yang ini 25 min 16 kali 5 berapa Ciara? 80 ya? 80H plus 2. Oke, jadi kita punya apa nih? Kali ke dalam 3-nya. Aduh, itu malas. Udah, ini aja deh. Plus jadinya min ya, cara ya? Karena ini min 16H kan? Minnya ikut dikali. Iya. Min. Udah saya tulis kayak gini aja ya. 5 pangkat 2 kali 16. Nah. Ini karena kuadrat berarti plus. 9 kali 5. 45 ya. 16H kuadrat. Min lagi ya, karena min 16 pangkat 3. Min 3 kali 16 pangkat 3 H pangkat 3. Ini 4-nya kita kali masuk. Min 100 plus 4 kali 160H min 4 kali 16 kuadrat H kuadrat. Ini jadi plus 27 min 80H. Oke. Terus ya udah angkanya besar. Saya lepas dulu ya. Ini pokoknya yang F5 min 16H. Sekarang saya akan menentukan yang ini. Menghitung yang F5. Nah, kita hitung dulu. 3 kali 5 pangkat 3 min 4 kali 5 pangkat 2 plus 25 tambah 2. Jadinya 3 kali 5 pangkat 3 min ini tadi 4 kali 25 ya, 100 ya. Plus 27. Ya udah dimin aja. Sekarang kita masukkan ke sana. Nah, lim. Saya pakai warna hitam lagi. H mendekati 0. F5 min 16H kita ganti. 3 kali 5 pangkat 3 min 9 kali 5 pangkat 2 kali 16H
plus 45 kali 16 H kuadrat min 3 kali 16 pangkat 3 H pangkat 3 min 100 plus 4 kali 160 H min 4 kali 16 pangkat 2 kali H pangkat 2 plus 27 min 80 H min. Nah, buka kurung 3 kali 5 pangkat 3 min 100 plus 27 per 8H. Nah, kita coretin ya. Bisa kita coret. 3 kali 5 pangkat 3 nih. Ini min ya, kan? Ini plus 100, ini min 100, hilang juga nih 100. Ini min 27, ini plus 27, hilang juga. Nah, berarti setelah itu kita faktorkan H-nya ya. Agak susah nih tempatnya penuh ya. Oke, kita nyempil di sini. Di H mendekati 0. H dari pembilang kita faktorkan 1 nih. Ini berarti min 9 kali 5 pangkat 2 kali 16. Hanya sudah keluar. Plus yang ini keluar 1. 45 kali 16 hanya masih 1. Min 3 kali 16 pangkat 3 hanya masih 2. Yang ini plus 4 kali 160 hanya sudah keluar. Yang ini min 4 kali 16 kuadrat hanya masih 1. Yang ini min 80 sendirian. Per 8H. Ini pernya panjang ya. Nah, sama dengan coret H, kemudian substitusi limitnya ya. Nah, berarti yang masih ada H ini jadi 0 ya. Yang enggak ada H yang kita tinggal tuliskan. Saya pakai warna merah ya. Min 9 kali 5 kuadrat kali 16 plus 4 kali 160 min 80 dibagi 8. Nah, ini tinggal ngitung ini. Ya, cara dihitung. Kamu ada kalkulator enggak? Ya, hitung. 25 kali 9 berapa? 225, Bu. 225 kali 16. 3.600. Min 3.600. Ya. Ditambah 160 kali 4 berapa? 640. Dikurangi 80 dibagi 8. Dah, kamu hitung coba. Min 3.600 ditambah 640 dikurangi 8. Dibagi 8. Min 3.040 dibagi 8, Bu. Ya udah, coba ini nggak ada tempatnya, langsung hasil akhirnya. Min 380. 380. Nah, ini dia hasil kita, gitu. Apakah ada pertanyaan soal nomor 2N? Silakan bagi yang belum paham. Bu, saya mau nanya dong, Bu. Boleh apa, Maisa? Yang di bagian 3 kali 5 pangkat 3 itu tiba-tiba kenapa ada H ya, Bu? Yang pakai warna kuning, orange. Orange. Yang H dicoret sama 8H. Nih, ini kan hanya difaktorkan keluar nih. H ya. Ini kan ada kuadrat nih. Berarti masih 1 ya. Yang ini pangkat 3 nih. Berarti masih ada 2 nih. Kemudian ini H ini udah keluar. Jadi di sini nggak ada ya. Yang ini ada pangkat 2, berarti ini masih 1. 80H berarti hanya ini. Gitu? Maisa? Oke, Bu. Oke. Ada lagi?
Kalau Bu, Marcel? saya nggak, Bu. Oke. Siapa? Jujur. Jo, maju. Saya mau tanya Bu, yang Oh, Brand. untuk yang segitiga Pascal saya masih kurang ngerti Bu. Oh, ekspansi binom Newton. Karena ini pangkat 3, berarti kita memakai koefisiennya itu dari segitiga Pascal nih, 1, 1, 2. Berarti ini yang ini kita pakai nih. 1, 3, 3, 1. Nah, ini ada di depannya sini. 1, tapi nggak saya tulis. Nah, ini 3. 3. 1 di sini ada. Gitu, Brandon? Suku depan, 5, itu kita anggap sebagai suku depan. Itu dipangkatkan dari pangkat tertinggi. Ya, binom Newton kita yang mau kita ekspansi itu berpangkat berapa? Kalau pangkat 3 berarti mulai dari pangkat 3 nih. 5 pangkat 3, di sini 5 pangkat 2, di sini 5 pangkat 1, terus 5 pangkat 0, nggak ada. Suku yang kedua kalau di sini minnya ikutkan ke suku yang kedua. Nah, dia dari depan itu pangkat 0, nggak ada. Kemudian dia pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Gitu? Brandon? Ngerti Bu, makasih Bu. Apakah ada lagi pertanyaan? Bu, yang penguraian yang pertama itu boleh tolong dijelasin ulang nggak, Bu? Saya masih bingung. Yang mana, Nadisa? Kamu bikin anotet. Yang ini, Bu. Dari situ. Nah, ini tadi yang Brandon tanyakan tadi, Nadisa. Jadi kita mengekspansi ini loh, yang kita jabarkan itu ini. Ini adalah binom Newton. Yang waktu itu saya jelaskan pakai kombinasi itu, oke? Yang saat kita mencari rumus turunan dari fungsi bentuk polinom, gitu kan? Nah, kita menjabarkan binom Newton ini. Nah, karena dia pangkatnya 3 bukan n, berarti kita memakai segitiga Pascal nih. Nah, nanti kalau misalnya binom Newton kita pangkat 4, ya udah kita buat segitiga Pascal lagi nih, 1, ini 4, ini 6, ini 4, 1 gitu. Yang kita pakai yang ini 1, 4, 6, 4, 1. Koefisien sukunya ya. Jadi nanti jumlah sukunya ada 5. Kalau derajatnya 4, kalau derajatnya 3 berarti sukunya ada 4. Nah, di depannya ini mengikuti segitiga Pascal nih, koefisiennya 1 dulu nih suku yang depan. Nah, kemudian dari binom Newtonnya ini suku yang pertama ini 5 ini kita pangkatkan dari pangkat tertingginya binom yang mau kita ekspansi itu berapa. Kemudian yang min 16H itu pangkatnya 0, suku yang di depan sendiri 0. Jadi mereka berbalik ya. Suku depan itu dari pangkat tertinggi binom Newton yang mau kita ekspansi, nyusut satu-satu, 5 pangkat 3, 5 pangkat 2, 5 pangkat 1, kemudian 5 pangkat 0. Enggak saya tulis karena 5 pangkat 0 itu 1. Suku yang kedua kalau ada min berarti minnya ikutkan di suku yang kedua, berarti min 16H, pangkat 0 dulu nih di suku depan. Kemudian pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Gitu, Nadisa? Paham? Ya, Bu, paham. Makasih, Bu. Oke. Ada lagi? Silakan. Ibu, saya mau nanya. Apa lagi? Jadi tadi fungsinya min 16H itu buat apa? Min 16H yang di mananya, Egi? Yang awal-awal Ibu jelasin. Fungsinya tadi buat ngecek apakah yang ditanyakan, limit yang ditanyakan itu sebenarnya bentuk definisi turunan. Kalau benar-benar definisi turunan kan kita bisa shortcut pakai rumus gitu, Egi. Jadi shortcutnya kalau misalnya nanti nih, kalau ternyata nanti diketahui fx sama dengan 5x pangkat 7 plus 8x pangkat 5 min 9x. Nah, kemudian ditanya lim h mendekati 0. Di sini f 7 min 9h dikurangi h kuadrat ya. Saya mau bikin yang aneh. Dikurangi f7 dibagi
min 9H kuadrat. Nah, ini definisi turunan bukan? Bentuk ini. Iya, Bu. Iya, dia adalah F aksen apa? Egi. F aksen X. H, Bu. Oh, no. F aksen apa? F aksen 7, Bu. Karena kan kita punya definisi turunan itu lim delta X mendekati 0, Fx plus delta X dikurangi Fx dibagi delta X. Ini sama dengan F aksen X. Perhatikan, Egi. Oke? Oke, Bu. Nah, ini berarti ini tinggal diaksenkan aja. Ya udah, kita cari F aksen X dulu, ya kan? Berarti ini berapa? 35X pangkat 6 plus 40 ya. 40X pangkat 4 min 9 baru F aksen 7. Kita hitung, udah lebih cepat kan? Dapat. Pasti hasilnya sama kalau kita jabarin limitnya ini. Paham, Egi, maksudnya? Iya, Bu, paham. Ya. Nah, tadi karena harusnya tuh supaya dia definisi turunan dia harusnya dibagi min 16H, kok dia 8H ya. Wah, nggak nyambung nih. Ya udah, berarti harus kita jabarkan. Begitu? Paham ya? Iya, Bu. Oke. Apakah ada Masih, Bu. lagi? Yuk. Apakah ada lagi? Bukan. Kalau ada yang mau bertanya lagi. Marcel, berarti Nares itu izin atau sakit? Sakit, Bu. Izin sakit. Oh, sakit. Oh. Iya. Dari kemarin apa hari ini aja? Baru hari ini, Bu. Oh, kemarin masih sekolah ya? Ya. Nares bisa segera sembuh ya. Oke, apakah masih ada yang mau bertanya tentang soal nomor 2N? Jadi nanti kalian harus ingat lagi ya ekspansi binom Newton ya, karena ini nanti di soal tugas ada. Oke, kalau sudah nggak ada, nanti yang silakan diutak-atik sendiri ya. Kita sekarang akan ke soal diskloji ya, supaya kita ada waktu buat. Yang mana? Enggak, Bu. Saya bingung aja, Bu. Lagi ini nyocokin sama yang jawaban saya. Kamu dapatnya berapa? Saya bingung yang bawahnya itu, Bu, penyelesaiannya. Penyelesaian yang ini sebenarnya prosesnya seperti kamu mengerjakan soal limit, oke? Saat sama Busri dulu semester 1, ingat. Jadi kalau kalian ketemu fungsi ketemu limit bentuk fungsi pecahan, maka langkah pertama adalah sederhanakan pembilangnya, sederhanakan dulu kan. Kalau sudah disederhanakan, faktorkan unsur yang membuat 0 di bawah itu siapa? Oh, H. Ya kan? Kalau hanya disubstitusi nih, sebentar, sebelum langkah yang hitam ini ya. Sebelum kalian faktorkan H ini, setelah dicoret-coret, kemudian substitusi H-nya. Pasti pembilangnya jadi 0, penyebutnya juga 0. Ya enggak? Karena 8 dikali H. 8 kali 0, 0 per 0 kan katanya Busri nggak boleh kan? Kalau 0 per 0 itu bukan jawaban. Oke, itu tidak terdefinisi. Jadi harus cari cara lain. Cara lainnya apa? Harus difaktorkan. Karena di sini nggak ada akar kan? Kalau ada akar, maka harus dikali akar sekawan, gitu kan? Tapi karena di sini nggak ada akar, maka cara tersederhana adalah difaktorkan H-nya. Unsur yang membuat 0 per 0 ya. Berarti kita ambil H dari pembilang nih. Faktorkan 1. Nah, sudah dicoret, kemudian substitusi limitnya. Ya udah, jadi ada jawabannya. Apakah menjawab, Kobe?
Yang agak ribet sih Kalau saat kalau mencari ini tadi. dikeluarinnya, Mm-mm. Yang maaf Bu, lanjut dulu Bu. Mm-mm. Jadi sebenarnya kalau ekspansi seperti ini, bentuk yang ini kan kalau muncul pangkat 3, pangkat 4 itu kan sebenarnya yang tersulit adalah dilangkahin saat mencari F5-16A atau F berapapun nanti yang ditanyakan di soal ya. Karena kalian harus benar-benar teliti nih, saya harus pakai apa nih menjabarkannya. Numpuk-numpuk ya, bisa jadi nanti akan numpuk-numpuk. Nah, ini deh sambil saya ke nomor yang O deh. Coba, Kope, kamu sambil lihat soal yang nomor O. Fx-nya apa? Fx-nya itu 2x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 6x plus 5. Ya, yang ditanya apa? Limit mendekati 0 dari ini F, ini ada F-nya ya. 3x plus 2 dikurang 12h dikurang F 3x plus 2 Dibagi 3h. Nah, perhatikan. Apakah dia definisi turunan, Kope? Bukan Bu. Bukan. Kenapa? Alasannya apa? Bu, ininya harusnya 12h kalau definisi turunan. Bukan. Ya Apa? gitu. Ayo, apa? Bu, bukan selisihnya Bu. Apa Ya, bukan apa? x2 min x1? Ini bukan 3H, tetapi harusnya berapa tadi? Min 12h. Min 12. Nah, ingat ya, minnya harus ikut. Kalau ketinggalan nanti jadi beda lagi. Nah, oke, karena dia bukan definisi turunan, berarti harus menjabarkan apa dulu nih, Kopi ini? Ayo. Mirip nih. Itu F 3x plus 2 min 12h. F3x plus 2 min 12H. Masukkan ke fungsinya. 3x plus 2 min 12H pangkat 3 min 2. 3x kali 3x plus 2 min 12H ditambah 6 kali 3x plus 2 min 12H plus 5. Nah. Lah Bu, ini kok bukan binom nih, ini 3 suku. Nah, gak usah bingung. Ini kita ikat jadi 2, ya, jadi 1 nih, jadi 2 suku sekarang. Nah, ini pangkat 2 ya. Nah, begitu. Oke. Yuk, coba Kope. Saya tes kamu buat jabarin. Sama dengan, jabarkan nih. Pangkat 3 kayak tadi tuh. Kope. 2 kali. Itu jadinya 2 kali 27. Kok 27? 27x pangkat 3, Bu. 3x plus 2 itu jadi 3x 1 pangkat kesatuan. 3x plus 2 kuadrat. Pangkat 3 dong. Terus? Habis itu ditambah 3x plus 2 kuadrat. 3x plus. Ada 3-nya koefisiennya, jangan ketinggalan. Terus dikali? 12h. Min 12H. Min 12h. Jangan ketinggalan. Terus plus? Ditambah 3 kali 3x plus 2 kali dikali min 12h kuadrat plus ditambah min 12h kuadrat. 12h kuadrat pangkat 3 Bu. Ya, beda lu ya. Oke, ini baru ekspansi yang depan sendiri. Sekarang yang ini min 2 kali itu 3x plus 2 kuadrat kan? Ya Bu. Min 12h 2 kali 3x 4h. 4h Bu. 24H. Oh ya. Ya Bu. Plus 144H pangkat 2 kan? Benar nggak? Ya. Ya benar enggak? Ya, beneran kan? Yakin nggak?
Ya, Bu. Tambah bawa yang 6 Tambah kalinya, Bu. ya. Tambah 18x tambah 12 min 72, Bu. 2. Plus 5 ya. Nah, ini kita ekspansi lagi nih, Kope. Karena pangkat 3 lagi, oke. Nah, silakan nanti dilanjutkan. Ekspansi lagi tuh, jadinya 3x pangkat 3 plus 3 kali 3x pangkat 2 kali 2 tambah 3x kali 2 pangkat 2 plus 2 pangkat 3 plus, nah, dan seterusnya ya. Oke, jelas? Jadi caranya seperti itu. Ini Ya, Bu. harus teliti menjabarkannya, karena justru ketelitian itu yang mau dibidik dari soal-soal seperti ini. Oke, jadi ini nanti teman-teman silahkan dilanjutkan ya, yang nomor 2O nih. Ini melatih ekspansinya supaya nanti saat mengerjakan tugas maupun ulangan kalian lancar. Oke. Udah ya, Kopi ya? Udah? Kita bisa ke soal psikologi. Oke, nah Nadisa nomor 20 ini mirip dengan yang tadi tadi. Oke, paham? Tetapi saya lanjutkan nih. Pertama, yang A kalian hitung, kalian menentukan hasil dari limit bla 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 ini. Berarti caranya kayak tadi ya. Ekspansi dulu cari dulu yang F2x plus 5 min 3b. Masukkan ke fungsinya 2 kali 2x plus 5 min 3b berpangkat 4 plus 5 kali 2x plus 5 min 3b berpangkat 2 min 2 kali 2x plus 5 min 3b tambah 4. Nah, kalau dia binom Newtonnya kok ada 3 suku, Bu? Ya udah, ini diikat jadi 1. Nah, kayak gini Nadisa. Supaya nanti tahu, oh dia ini suku yang depan itu adalah 2x plus 5. Pertama pangkat 4, pangkat 3, nyusut satu-satu itu ya. Nah, kemudian suku yang belakang itu min 3b, oke. Min 3b itu dari pangkat 0 sampai yang suku terakhir berarti dia pangkat terbesarnya itu pangkat 4. Begitu ya? Oke. Nah, kemudian cari juga yang F2x plus 5 sama dengan apa. Habis itu baru dimasukkan ke limitnya, nanti hasilnya apa. Nah, setelah itu baru menghitung yang B nih. Kalau F aksen 2x plus 5 hasilnya apa? Nah, habis itu yang C bentuk seharusnya nih yang ini supaya dia merupakan definisi turunan. Nah, kayak tadi Nadisa penjelasannya. Berarti apa? Supaya dia menjadi definisi turunan, apa yang harus diubah? Yang ini, Bu, 5B-nya. Nah, 5B-nya harus jadikan apa? Nah, kamu jelaskan. X1-nya yang mana, X2-nya yang mana. Nah, kalau dia memang definisi turunan, maka dia harus berlaku nilai limit dari apa tadi? Dari laju rata-rata kan. Nah, laju rata-rata itu pernya adalah delta X. Delta X itu adalah X2 dikurangi X1. Nah, kamu hitung X2 min X1 itu sama dengan berapa? Nah, maka yang harus diubah adalah, nah, gitu. Nadisa, paham? Oke, Bu, paham. Makasih, Bu. Oke. Ada lagi? Silahkan. Yang mana? Nomor 8? Nomor 8. Oke. Nah. Nomor 8. Ini aksennya perhatikan. Ini aksennya ada 2, ini double aksen. Double aksen adalah turunan kedua. Nah, turunan kedua gimana? Ini kalian turunkan dulu pertama nih F aksen X, berarti yang pakai G aksen X kali HX min ya, H aksen X kali GX dibagi HX kuadrat ya.
Nah, kemudian ini diaksenkan lagi nih. F double aksen yang kedua nih. Nah, ini bagi aja ke sini. Jadi 2 suku atau ya kalian dapat bentuk yang atas nanti jadi GX lagi, yang bawah jadi HX lagi gitu. Cara jadi diturunkan 2 kali ya. Jadi hasil turunan pertamanya diturunin lagi. Betul, hasil turunan pertama ini diturunkan lagi. Turunkan lagi, habis itu baru ganti X-nya dengan 1. Itu cara. Ada lagi? Oke, Bu, makasih. Oke. Nomor 7, Bu. nomor 7. Oke. Jo, kalau kamu ditanya apa? F aksen berarti diturunkan, Jo. Jadi gimana, Jo? Oh, berarti jadi Fx-nya harus dirubah dulu jadi apa? 2, X pangkat berapa? 2. X pangkat min setengah. Kok min? X pangkat setengah. Ya, betul. X pangkat setengah, Bu. Terus min? Kurang Kurang apa? kurang 3 pangkat min setengah ya, Bu. Kok 3, Jo? Yang naik ke atas variabelnya aja. Konstantanya jadi A. A-nya berapa? 1/3, Jo. 1/3 X pangkat berapa? Oh, 1/3 X pangkat min setengah ya, Bu. Ya, baru kamu turunin. Oke, Jo, paham? Oke, ingat ya, 3, Bu. Nggak boleh ikut naik ke atas. Kan intinya turunan apa? Kita menurunkan derajat variabel. Oke, Jo? Jadi angka tetap stay di tempatnya. Dia jadi nilai A. Jadi kan rumusnya kan Fx sama dengan bentuk polinom itu AX pangkat N gitu ya. Jadi konstanta itu jadi A. Nah, itu konstanta. Nah, ya, itu aja dia. Ada lagi? Bu, maaf tadi Bu agak nge-lag. Oke, suara saya sekarang gimana? Apakah masih putus-putus? Masih sedikit, Bu. Masih. Oke. Tadi yang putus-putus saat menjelaskan apa ya? Halo? Masih putus-putus? Kok hilang? Halo? Halo? Ya, Bu. Masih putus-putus? Waduh. Ini Dikit, Bu. sinyalnya. Oke, ini tulisan saya kok hilang semua ya? Halo? Halo? Sekarang lancar? Lancar, Bu. Oh, oke. Tadi saat saya menjelaskan apa ya? Tadi yang pas putus-putus ya? Saya ulang lagi ya. Jadi teman-teman, kalau kalian ketemu soal Fx sama dengan 2 akar X min 1/3 akar X, perhatikan, ini sebelum diturunkan dibentuk menjadi bentuk AX pangkat N gitu ya. Dia harus menjadi bentuk polinom.
Ada A, koefisien X-nya, kemudian X-nya itu berpangkat N. Nah, 2 akar X itu belum sesuai dengan bentuk polinomnya, maka dia menjadi 2X pangkat setengah. Nah, dia jadikan pangkat yang akar ya. Min, kemudian perhatikan teman-teman. Kalau kalian ketemu bentuk pecahan seperti ini, jangan pernah menaikkan ke atas yang 3. 3 itu nggak boleh naik ke atas, hanya variabel yang boleh ke atas. Karena yang ini sepertiga itu jadi nilai A. Nah, baru kemudian X-nya pangkat min setengah. Kenapa? Karena dia dari bawah. Paham ya? Nah, baru diturunkan. Gitu. Jadi 2 kali setengah, X pangkat, min setengah, jangan lupa ya. Kemudian ini min dikali min, jadi plus ya. 1/6 X pangkat 1/2. Oh, min. Nah, baru kemudian dijadikan bentuk seperti ini. Plus 1/6 X akar X. Nah, Bu kok belum ada? Ya udah, berarti disamakan penyebutnya gitu ya. Kalau belum ada jawabannya, samakan penyebutnya. Gitu. Apakah jelas? Paham ya? Oke. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya stop share. Sisi habis itu perkalian. Oke, ya, nomor 17. Bu, oh ini enggak sama kayak yang diajarin ya. Diajarin itu cuma perkalian 2 fungsi. Di sini ada 3 fungsi. Nah, kalau kalian menemukan bentuk seperti itu, ikat aja yang 2 jadi 1. Nah, gitu ya. Nah, ini misalnya saya ambil sebagai U, ini sebagai P. GX sama HX boleh, U sama P boleh, terserah kalian. Nah, maka ini adalah perkalian antara fungsi U dan fungsi P. Kita ambil dulu nih fungsi U siapa? Fungsi U adalah X plus 5 pangkat 2 dikali 3X min 6 berpangkat 3. Nah, teman-teman, kalau kalian menjabarkan ini di ekspansi ya, dijabarkan U-nya dikali-kali ya, kali-kali pelangi, boleh tuh cara satu. Atau U kalian turunkan lagi pakai rumus perkalian. Oke. Nah, rumus perkalian ini gimana ya? Udah turunan depan dikali belakang ditambah turunan belakang kali depan gitu ya. Nah, saya langsung nih turunan depan. Berarti 2 kali X plus 5 pangkat 1 dikali 1 ya, turunan dari X plus 5. Dikali 3X min 6 berpangkat 3 ditambah turunan yang belakang. Sekarang yang belakang saya turunin. Pakai komposisi ya. 3, kemudian 3X min 6 berpangkat 2 ya, turun 1. Terus dikali sama turunan 3X min 6. 3 ya, salah ya. Kemudian dikali, belum selesai. Dikali X plus 5 berpangkat 2. Nah, saya pakai pemfaktoran aja ya. Faktor ini yang sama. Kita cari yang sama siapa? X plus 5. Di sebelah kiri ada, di sebelah kanan ada. Nah, pangkat terkecilnya yang kita faktorin ya. Kita tulis dulu. X plus 5 berpangkat 1. Oke. Kita cari lagi yang sama, apa lagi? 3X min 6. Di sebelah kanan juga ada pangkat 2. Nah, yang kita faktorkan yang pangkat 2. 3X min 6 berpangkat 2. Oke, nah sekarang kita ambil yang belum kita faktorkan. X plus 5 pangkat 1 udah keluar, berarti 2 belum. 2. Yang ini keluar 1 nih. Keluar 2 ya, berarti masih ada 1 nih. 3X min 6 plus yang 3 juga belum, yang ini udah keluar semua nih. 3X min 6 pangkat 2. Yang 3 ini juga belum keluar ya. Ada 3 nih. Pangkat 2 tadi yang keluar pangkat 1. Oh, berarti masih ada nih. Salah. Masih ada X plus 5. Nah, tutup kurung. Nah, ini kita rapiin dulu. X plus 5 dikali 3X min 6 pangkat 2. Nah, yang ini jadinya apa? 6X, ini 9X. 6X tambah 9X
15 ya, Stella ya. 15X. Ini min 12, ini 45. 45 dikurangi 12 berapa, Stella? 33 ya, Bu. 33 ya? Oke, nah ini adalah U aksen. Sekarang kita ambil P-nya. P-nya adalah yang ini ya. Nah, P itu adalah 7X kuadrat plus 1 pangkat 4. P aksen. 4, 7X kuadrat plus 1 pangkat 3 dikali turunan dari 7X kuadrat plus 1 apa, Stella? Apa, Bu? Turunan dari 7X kuadrat plus 1. 14X ya, Bu. 14X. Oke, nah baru sekarang ini anggap Fx ya. Nah, berarti F aksen X adalah U aksen kali P plus P aksen kali U. Tinggal masukkan, Stella. Paham? Oke. Iya, Bu. Oke. Makasih, Bu. Ya, Pak. Jangan Bu, saya mau nanya, Bu. lah. Di soal yang ini, yang U aksen kenapa dikali 3X min 6 pangkat 3 itu sih kurang ngerti gimana? Bentar. Kok ada tiganya lagi ya? Sebentar, saya juga tadi ada bingung ini kenapa muncul 3 lagi. Oh, ini nih, Matthew. Ini pertama, V-nya kita turun ke kok V, bukan V ya, dia masih di U ya. Ini anggap G, ini H ya. H-nya itu kan komposisi bentuknya, Matthew ya. Jadi kita turunkan 3-nya dulu nih, pangkat 3 ini turun dulu ke bawah. Kemudian 3X min 6 berpangkat 2 ya. Habis itu jangan lupa dikali sama turunan yang ini. 3X min 6 diturunkan. Ini adalah apa ya? Ini misalnya fungsinya S, fungsinya ya. Ini S aksen. Turunan dari 3X plus 6. Oke? Matthew, paham? Oke, Bu. Enggak, yang saya tanya itu yang sebelahnya, Bu. Yang X plus 5 kuadrat sama yang sebelumnya 3X min 6 pangkat 3 itu gimana? Saya Oh, kurang ngerti. ini H kan rumusnya gini. Kalau Fx itu berupa Gx kali Hx, maka F aksennya adalah G aksen X dikali Hx. Nah, G aksen X dikali Hx, oke? Ditambah H aksen X dikali Gx. Gitu, Matthew, rumusnya? Oh iya, Bu. Ya. Oke, ada Masih. lagi? Ya. Ada lagi di soal yang sama sebelum ditutup sama Stella? Udah ya? Udah ya? Oke, Stella, boleh di-stop. Yang ini, Bu. Yang nomor 12. Oke. Nah, ini anggap J ya. Berarti J kita bentuknya adalah begini cara. X pangkat 3 min 2, X pangkat min 2 berpangkat 2 per X pangkat min 1 plus X pangkat 2. Oke, cara? Kenapa begitu, Bu? Kamu masih ingat waktu di kelas 10? A pangkat min 1 dibagi B pangkat min 2 itu sama dengan apa cara? B-nya naik ya, Bu? Nah, iya kan, ukuran tempat. Oh. Ya kan selama ini A pangkat min 1 itu adalah seper A. 1 per B pangkat min 2 itu adalah B pangkat 2. Ya kan? Oke. Oke, Bu. Terus langsung dikerjain pakai rumus pecahan. Oh. Ya, pecahan pembilangnya itu berupa fungsi komposisi, oke? Jadi komposisiin dulu Saat menurunkan pembilang, nah pembilang adalah Gx ya.
X pangkat 3 min 2X pangkat min 2 pangkat 2. Nah, G aksennya itu pakai rumus komposisi 2X pangkat 3 min 2X pangkat min 2 pangkat 1, ya kan? Terus turunkan nih 3, X pangkat 3 berarti 3X pangkat 2 min 2X pangkat ini berarti plus 4X pangkat min 3. Nah, gitu. Oke? Makasih, Bu.